Selamat datang kembali di channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat jurnal di dalam akuntansi. Kegiatan pembuatan jurnal sendiri adalah kegiatan yang bisa dibilang kegiatan utama atau kegiatan pokok gitu ya. Karena tanpa ada data dari jurnal, kita nggak akan bisa bikin yang namanya profit loss, general ledger, neraca, atau kas dan bank masuk atau keluar. Jadi kegiatan mencatat jurnal ini sangat penting sekali. Mari kita mulai. Kalau kita lihat pada aplikasi, kita ngelihat kalau pendapatan sama biayanya masih kosong ya, karena ya memang belum ada jurnal. Sekarang kita akan membuat sebuah jurnal sederhana, yaitu jurnal pendapatan gaji misalnya. Bagi yang sudah bekerja pasti mendapatkan gaji, entah itu per bulan, atau per hari, atau per minggu mungkin, pasti dapat gaji. Nah, gimana sih cara ngejurnalnya gitu ya? Nah, pertama-tama kita coba buka menu jurnal, lalu kita tambahkan catatannya. Misalnya saya kasih deskripsi pendapatan gaji bulan Agustus tahun 2020. Hal yang pertama yang kita lakukan adalah si gaji tersebut tuh mau dimasukin ke mana gitu. Maksudnya mau dimasukin ke akun yang mana. Di dalam ruang lingkup akun harta gitu ya. Nah, dalam contoh kali ini, di sini ada 3 akun harta, yaitu kas, bank, dan piutang. Nah, biasanya tuh yang namanya gaji itu bisa berupa kas atau bisa berupa transfer uang lewat bank gitu ya. Katakanlah kita akan masukin gajinya tuh ke akun bank. Misalkan saya bulan ini tuh terima gaji 1 juta misalnya. Oh ya, satu lagi, yang namanya akun harta itu saldo normalnya tuh di debit. Jadi kita kalau mau menambahkan harta, kita masukkan angka ke saldo yang debit. Jadi jangan yang kredit ya. Kalau yang kredit itu justru nanti akan mengurangi harta. Misalkan saya tambahkan 1 juta, ada uang masuk ke bank. Lalu untuk pendapatan, kita buat pos transaksinya, misalnya pendapatan gaji. Nah, untuk pendapatan sendiri itu dia saldo normalnya adalah kredit. Jadi ketika saya menambahkan angka di kredit, misalnya 1 juta, maka dia tuh akan bertambah nilainya 1 juta. Beda dengan biaya. Kalau biaya itu dia saldo normalnya adalah debit. Jadi kalau biaya itu pada akhirnya tuh mengurangi pendapatan. Jadi kredit dan debit itu kan mengurangi gitu ya. Akhirnya tuh akan ada selisihnya di situ. Misalnya saya kasih pendapatan 1 juta. Saya save coba ya. Jurnal udah oke, saya klik save. Nanti dia akan tercatat. Nah, sekarang misalnya kita akan memasukkan satu buah jurnal, yaitu jurnal biaya listrik misalnya. Jadi misalnya saya habis gajian, terus saya harus bayar listrik misalnya. Kita coba bikin jurnalnya. Seperti ini. Bulan Agustus sama tahun 2020. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kalau yang namanya biaya itu dia saldo normalnya di debit. Jadi itu nanti pendapatan akan mengurangi biaya. Jadi kredit mengurangi debit nantinya. Misalnya listrik 50.000. Jadi kalau saya tulis biaya listrik di debit 50.000 tuh artinya si biaya itu bertambah 50.000. Beda ceritanya kalau saya tulis biaya listrik tapi saya tulisnya di kredit. Itu akan mengurangi biaya. Seperti itu. Kita save. Nah, kalau biayanya bertambah, ini harus ada yang dikurangi dari sisi harta gitu ya. Jadi kita bayar listrik itu kan pakai uang. Nah, uangnya itu dapat dari akun yang mana gitu. Kalau dari kasus yang tadi kan kita nambahin uang ke bank gitu ya. Jadi duit kita bertambah di bank 1 juta. Nah, sekarang kita akan pakai duit yang ada di bank tersebut untuk bayar listrik 50.000. Jadi kita pilih akun bank. Nah, berhubung tadi saldo normalnya si harta itu ada di debit, apabila saya tambahkan seperti ini di kredit,
maka saldo si bank itu akan berkurang 50.000 karena dia ditulisnya di kredit seperti itu. Kita save, nanti dia akan muncul seperti ini. Kembali ke dashboard, dia akan muncul tampilan seperti ini. Kita akan coba lihat profit and loss-nya. Nah, kalau tadi kita lihat gitu ya, kita punya pendapatan 1 juta dari gaji. Lalu ada biaya listrik 50.000. Jadi kalau kita kurangkan tuh nanti dia profitnya adalah 950.000 seperti ini. Lalu kalau kita mau lihat kas bank masuk, nanti dia akan tercatat seperti ini. Jadi kas bank masuk itu adalah data yang mencatat tentang transaksi apa aja sih yang menyebabkan kas jadi masuk gitu. Jadi masuk ke harta. Nah, kalau kas atau bank keluar itu sebaliknya ya. Jadi di sini mencatat segala pengeluaran yang diambil dari akun harta. Misalnya di sini kita keluar uang 50.000 diambil dari bank untuk bayar biaya listrik misalnya. Lalu general ledger atau buku besar itu tuh tempat di mana kita bisa mendapatkan rincian si akun ini tuh historinya apa aja sih gitu keluar masuknya. Misalnya kayak ini nih. Kita punya akun bank. Nah, si bank itu terima duit 1 juta, terus dia keluar duit 50.000. Jadi dia saldo akhirnya 950.000 dicatat di sini. Lalu misalnya ada yang namanya pendapatan gaji, ini juga kecatat kan ya, 1 juta. Terus biaya. Nah, ini juga sama kecatat di sini. Jadi general ledger itu isinya history transaksi dari masing-masing akun serta berapa sih gitu nilai nominalnya sekarang. Semuanya ada di sini. Lalu yang berikutnya ada yang namanya balance sheet ya, atau neraca. Nah, jadi neraca sendiri itu fungsinya kalau kalian ingat ya, dasar persamaan akuntansi itu kan harta sama dengan utang plus modal. Nah, teori itu tuh diterapin di sini, teman-teman. Jadi yang namanya harta itu tuh harus sama dengan hutang plus modal ya. Kalau dalam studi kasus tadi kita punya pendapatan gaji dan punya biaya. Nah, pendapatan dikurangi biaya itu kan jadi 950.000 nih. Jadi tadi 1 juta kurang 50.000 jadi 950.000. Nah, jadi kita punya harta 950.000. Nah, dari mana sih retained earning ini diperoleh? Kalau teman-teman ingat, tadi kan ada yang namanya profit and loss. Profit and loss itu kan kalau kita lihat tadi tuh dia profitnya 950.000. Nah, seperti yang udah pernah saya bilang, yang namanya profit itu nanti dimasukin ke retained earning atau laba ditahan. Jadi itu dia fungsinya untuk menyeimbangkan angka yang ada di harta dan angka yang ada di hutang plus modal. Dengan kata lain, harta itu artinya tuh sama dengan aktiva gitu ya. Utang plus modal itu sama dengan pasiva. Jadi aktiva dan pasiva itu harus seimbang, harus balance. Kalau kalian lihat, aktivanya 950.000, lalu pasivanya 950.000. Jadi ini harus sama, teman-teman. Angkanya harus sama, nggak boleh beda. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini. Apabila Anda menyukai video ini, silakan Anda like dan subscribe. Terima kasih.